Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat tutorial membuat sinopsis. Jadi di dalam membuat sinopsis itu biasanya hanya orang profesional yang mengerti. Orang yang membuat sinopsis itu biasanya tidak mau repot, langsung dibawa saja di tempat memprint atau percetakan. Jadi di sini tidak ada salahnya kalau kita belajar tentang tutorial bagaimana membuat sinopsis sendiri biar lebih hemat. Jadi pertama-tama kita buka file sinopsis. Jadi ini adalah file sinopsis yang akan kita print. Kemudian isi sinopsis. Ini kita hapus dulu supaya lebih jelas. Jadi di sini setelah sinopsisnya udah jadi, atau saya bisa memberikan contoh bagaimana sinopsis secara umum dibuat. Jadi di situ pada membuat halaman catatan kaki itu pertama-tama kita masuk pada page layout. Kemudian di sini ada kolom. Untuk membuat halaman membagi menjadi dua. Jadi pertama-tama adalah kita blok. Setelah itu masuk di page layout. Page layout ada kolom. Kita pilih pada kolom 2. Tuh. Maka halaman terbagi menjadi dua. Ini adalah cara membagi halaman. Sedangkan membuat halaman pada catatan kaki pada halaman atas, pertama-tama adalah kita letakkan kursor di atas, paling pojok paling atas, baru kita tekan kursor 2 kali secara bersamaan, secara cepat. Kemudian di situ terdapat halaman, jadi berubah halamannya itu terdapat halaman header. Sini kita ada pilihan sehingga bisa seperti ini jadinya. Tinggal kita buat, terserah apa yang kita mau ketik. Begitu juga sebaliknya di halaman bawah. Itu bisa kita buat lagi sama seperti yang di atas. Tinggal klik footer. Footer yang seperti ini. Muncullah halaman di bawah. Jadi banyak pilihan. Ini setelah muncul seperti ini, kita tinggal memilih bagaimana file apa yang akan kita masukkan. Ini secara garis besar saja, tetapi bisa memberikan. Setelah itu kita melangkah pada file berikutnya. Di sini ada sinopsis disertasi. Sini ada sinopsis disertasi. Filenya ini ukuran kertasnya ini biasanya dia
Sebelum membuat file itu, pertama-tama kita menyetel halaman pada margin. Pada margin itu upayakan menggunakan halaman yang paling besar, yaitu no row. Kemudian masuk pada custom margin, ukuran kertas kiri kanan, yang normal atau yang kiri kanan. Kemudian pada halaman paper ini, default tray itu maksudnya adalah kita hendak men-setting book halaman kertas menjadi timbal balik. Makanya di halaman first page itu menggunakan field default tray, sedangkan di order pages ini menggunakan rail tray. Jadi itu. Kemudian pada ukuran kertas kita bisa melihat pada halaman berikut ini 8,5 untuk samping atas, 14 untuk samping bawah. Jadi ini bisa menjadi tutorial ukuran kertasnya supaya tidak bingung. Kemudian pakai layout. Jadi di situ, setelah itu halaman header. Jadi ini bisa diperhatikan setelah settingan halaman sudah lebar. Jadi di halaman sinopsis itu dia menggunakan biasanya pinggirannya lebih luas. Setelah itu kita masuk di halaman isi di sinopsis. Kita akan memprint. Langkah memprintnya adalah pertama-tama membuka filenya dan mengubah menjadi file PDF. Jadi ini file PDF. Perhatikan langkah-langkahnya. Setelah itu, setelah halaman berubah menjadi file PDF, langkah berikutnya adalah menekan Ctrl P atau memprint. Jadi di sini berubah halamannya menjadi jendela settingan. Di jendela settingan ini ada banyak pilihan yang harus kita ketahui. Jadi di sini total keseluruhan adalah 29 halaman karena kita akan memprint timbal balik menggunakan kertas lebar yang panjang. Yang paling lebar itu ukuran, kalau tidak salah, A4 ya. Ada lagi yang di atasnya itu karena dia menggunakan halaman timbal balik dan berubah menjadi seperti ini. Ini lembaran sinopsis, ya isinya seperti ini.
timbal balik, jadi harus menggunakan ukuran kertas yang lebih luas, yang lebih panjang. Setelah itu di sini ada back side. Back side only itu maksudnya kita akan memprint halaman depan dulu. Setelah memprint halaman depan, kemudian lembaran yang di print itu dibalik. Setelah dibalik kemudian dimasukkan kembali di print, kemudian setel kembali menjadi both side. Jadi halamannya berubah kembali. Jadi ini maksudnya adalah untuk memprint halaman yang di sebelah setelah kertas print yang di print tadi itu diputar, kemudian dimasukkan kembali untuk memprint yang sebelah. Jadi di sini sebelum memprint itu, pertama-tama yang harus kita kembali tadi dari sini. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah penggunaan halaman. Di sini ya, setelan kertas itu harus menggunakan kertas legal ukuran 85 x 14 atau 22 x 36 cm. Di sini bisa diperhatikan. Setelah dipilih halaman ini, kemudian klik OK. Setelah itu langkah yang terpenting adalah langkah yang terpenting adalah biasanya kalau kita langsung print, kertasnya itu dia selalu meleset. Halamannya itu tidak selalu berada di posisi di tengah seperti ini, tetapi kadang dia lari di sebelah ke samping atau ke kanan, samping kanan atau samping kiri, atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi caranya adalah kita masuk di sini. Sebelum kita memprint, maka kita setel dulu halaman yang akan kita gunakan agar hasilnya nanti sebelum memprint, posisi file itu dalam kertas bisa berada di tengah-tengah seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi kita di sini perhatikan, tadi pertama adalah tekan advance, bukan advance, properties. Kemudian di sini sudah benar halamannya. Kemudian tekan bagian sudut, kita masuk ke custom. Ini sudah benar tanda centang di sini. Kita masuk di custom. Ini adalah halaman yang paling penting yang harus kita setting agar posisi layar, posisi isi pada saat memprint dan halaman itu berada di tengah. Jadi menyetingnya dengan angka 4,48. 48. Jadi ini harus seperti ini, tidak boleh tidak. Kapan kurang satu atau lebih satu, posisi file yang terprint itu akan bergeser ke samping atau ke kanan. Jadi dia harus berada di tengah-tengah. Jadi 4,48 itu width, sedangkan height-nya 13,00.
kemudian kita tekan OK. Sini OK. Setelah itu halaman siap di print. Sudah siap di print. Jadi yang akan jadi seperti ini hasilnya. Seperti halaman berikut ini. Jadi ini adalah settingan halaman seperti ini. Ini adalah sinopsis. Jadi itu saja yang terpaling penting untuk kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.